Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin sekarang pembahasan Awasi ke chapter 286 ya. Ceritanya sekarang sesi latihannya udah dimulai sih. Dan sang karakter utama kita ini bakal ngerasain langsung atmosfer pemain-pemain yang pernah berlaga di J-League. Dapat sedikit shock terapi sih dianya. Oh iya, terus seperti biasa juga silahkan di subscribe dulu buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Cerita di chapter ini gak dimulai langsung dengan berfokus ke Ashito, malahan ceritanya berfokus ke karakter lain, ke Kanoka, yaitu jurnalis muda yang selama ini sering nongol saat Esperion sedang menjalani suatu pertandingan. Sekarang ceritanya Kaneko sedang keburu-buru untuk ngambil ID card jurnalis untuk izinnya bisa meliput tim senior Esperion yang sedang berlatih hari ini. Ya bisa ditebak sih sama kalian sendiri, dia bisa dapat izin ngeliput kayak gini pasti karena pengaruh si anak pemilik sponsor, yaitu Anri. Jadi gini ya, di malam sebelumnya itu Anri ngasih tahu ke Kaneko kalau Ashito dan Yuma bakal ikut latihannya tim senior Esperion. Anri pun sebenarnya mengaku kalau dia ingin menontonnya, tapi ya karena latihannya pagi otomatis nggak bisa kan jadinya, dia harus sekolah. Nah dari situlah Kaneko yang mendapati informasi ini langsung paham sih maksud dari Anri itu gimana. Dia pun langsung aja bilang kalau dirinya pasti datang ke latihan debut Ashito tersebut. Dan Kaneko pun terlihat senangnya bukan main setelah mendengar info kalau Ashito bisa tergabung untuk ikut latihan di tim senior dalam waktu secepat ini. Kaneko sampai seperti ini ya karena dia tahu betul kan gimana perjuangan Ashito dari bawah selama ini. Dilihat-lihat sih dia ini antusias banget untuk mengabadikan perjalanan karir dari Ashito yang begitu cemerlang ini. Ditunjukin sih di sini kalau Kaneko berlarian menuju lapangan latihan sambil mengeluarkan air mata penuh haru, dan akhirnya kini dia tiba di suatu area yang udah dekat sama lapangan latihan. Tapi ini bukan tempat buat ngeliput sih. Hanya saja dia terhenti di sini karena bertemu dengan sosok yang gak dia duga. Orang itu adalah Kuribayashi. Secara refleks Kaneko berusaha menyapanya. Ternyata Kuribayashi masih ingat betul dengan Kaneko ini. Dia bahkan menyapa balik dan memanggil Kaneko dengan julukan Nona Jurnalis. Terus ya, akhirnya ngobrol lah mereka berdua ini sekarang. Kaneko bertanya kenapa Kuribayashi malah di sini dan gak ikut latihan. Kuribayashi pun menjelaskan kalau dia sedang menjalani menu latihan yang berbeda dari yang lain. Ini adalah perintah langsung dari pelatih Mito. Kuribayashi kayaknya mengalami kelelahan, makanya menu latihannya beda dengan pemain yang lain. Jadi Kuribayashi ini sedang menjalani latihan mandiri lah istilahnya. Dan karena bosan latihan sendiri, ceritanya dia ini segera mengakhiri latihannya tersebut dan memutuskan untuk datang ke tempat latihan ini. Terus ceritanya di sini itu Kuribayashi mengaku nggak tahu kalau Ashito dan Yuma bakal mengikuti latihan di tim senior mulai hari ini. Terus ya karena nama Ashito tiba-tiba disinggung, sekalian udah akhirnya Kaneko pun merespon dengan bilang kalau mereka berdua itu hebat ya. Masih duduk di bangku kelas 1 SMA tapi udah bisa dapat kesempatan untuk ikut latihan bareng tim seniornya Esperion. Bukankah itu berarti mereka berhasil melampauimu Kuribayashi? Kaneko merasa seperti itu karena dia taunya Kuribayashi debut di tim senior saat kelas 2 SMA ya. Padahal nyatanya enggak, Kuribayashi pernah debut latihan di tim senior saat dia masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Saya nggak bisa banyak komentar sih, emang keren banget udah nih bocah. Dan Kuribayashi lah sendiri yang menjelaskan hal ini pada Kaneko, dimana hal ini juga lah yang membuat Kaneko kian tercengang. Kemudian entah kenapa juga di momen ini Kaneko merasa ngajak ngobrol dengan Kuribayashi yang sekarang itu rasanya agak berbeda. Perasaan tertekan seperti ini nggak dirasakannya di pertemuan mereka yang sebelumnya. Dia merasa kalau aura Kuribayashi kini jadi lebih intens. Tapi ya Kaneko juga langsung sadar sih kenapa hal ini bisa terjadi. Terakhir mereka ini bertemu saat Kuribayashi masih bermain untuk tim A Esperion. Dan setelah itu sampai saat ini Kuribayashi ini udah tergabung dengan tim senior kan. Jadi wajar auranya kini berbeda. Lingkungan yang lebih keras dan brutal telah membentuk kepribadian baru Kuribayashi yang sekarang. Ya Kaneko ini diingatkan kembali kalau orang yang diajak ngobrol ini pada nyatanya adalah si jenius yang baru berumur 17 tahun tapi sudah mendapatkan kontrak di level profesional. Terus ceritanya di momen ini Kaneko terlihat melamun sih, kayak nggak fokus. Makanya Kuribayashi pun bertanya apa dia ini nggak apa-apa, soalnya dia udah terdiam cukup lama. Sontak Kaneko kaget sih, terus kemudian dia ingat kalau harus segera menuju ke area lapangan latihan untuk ngeliput. Dia pun akhirnya pamitan pada Kuribayashi. Tapi entah kenapa Kuribayashi tiba-tiba nyeletuk kalau di latihan ini Ashito terlihat begitu kewalahan. Kemudian fokus cerita sekarang berpindah ke lapangan latihan, di mana memang tampak jelas Ashito begitu kewalahan mengikuti ritme permainan di minigame kali ini. Ceritanya di sini salah satu staf pelatih sampai menghentikan minigame ini karena Ashito sudah melanggar aturan permainan dalam game ini. Setelah melakukan 2 sentuhan lebih pada bola, harusnya Ashito segera umpan ke pemain yang lain. Ashito kayaknya lupa akan hal itu.
Tapi ya sebenarnya dia nggak lupa sama aturannya. Dia hanya terlalu lama aja membawa bola. Dia nggak bisa segera ngumpan karena dapat pressing yang begitu luar biasa dari para pemain senior di sini. Dia masih belum terbiasa dengan ritme permainan yang begitu intens ini. Di sini Ashito sadar diri juga sih. Dari tadi gamenya sempat di stop ya gara-gara dianya ini. Karena itu dia sampai meminta maaf pada yang lain di sini. Bahkan para fans yang hadir di sini juga sadar kalau minigame ini selalu dihentikan saat Ashito megang bola udah terlalu lama. Jadi sekarang bagi para fans itu Ashito udah kayak beban aja karena ngehambat jalannya latihan para pemain senior di sini. Pelatih Mito pun sampai menyarankan agar Ashito beradaptasinya secara pelan-pelan saja, di bawah santai aja dulu. Tapi mau santai kayak gimana coba? Tingkatan minigame di level senior ini beda jauh dengan yang ada di akademi. Atmosfernya benar-benar berbeda jauh. Lalu dilihatin juga sih, Yoshitsune mulai khawatir melihat performa Ashito yang begitu buruk di latihan kali ini. Ya gimana lagi sih ya, Ashito ini statusnya masih pemain debutan dari akademi. Sedangkan yang dihadapinya adalah para pemain yang selama ini udah ngerasain kerasnya J-League. Dan sekarang akhirnya minigame pun dimulai lagi setelah sempat dijeda sejenak ya. Kali ini giliran Yuma yang dapat bola. Kalau dia ini agak beda sih, entah kenapa dia bisa mengikuti ritme cepat para pemain senior di sini. Saat udah dapat bola kayak gini pun, dengan segera juga dia udah tahu harus mengumpan ke pemain yang mana. Dan opsi passingnya kali ini adalah Ashito. Saat bola mengarah ke Ashito, lari Ashito di sini selalu terlambat. Jadi tepat saat dia udah dapat bola, dia langsung dapat press dari lawannya. Otomatis kini dia jadi kesulitan mau ngumpan kemana. Dia udah bener-bener ke marking. Staf pelatih pun sampai berteriak lagi dan mengkritik buruknya permainan Ashito barusan. Ashito pun sadar betul sih kalau performanya dari tadi juga buruk. Dalam hatinya pun dia akhirnya mulai mengakui kenapa dia bisa bermain sepayah ini. Dia mengaku kalau pada awalnya dia sudah terintimidasi sama keberadaan pemain-pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia. Tapi ternyata tekanan semacam itu juga datang dari semua pemain yang ada di sini, baik itu kawan maupun lawan. Diakuinya tekanan ini berbeda jauh dari apa yang selama ini dia sudah alami. Tekanan saat dulu pertama kali bergabung di tim A, ataupun tekanan saat menghadapi lawan yang tangguh, baginya itu semua masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tekanan yang dia rasakan sekarang. Secara logika sih jelas beda ya, lawannya kini para pemain dari J-League, bukan anak SMA lagi. Terus sekarang balik ke momen Ashito yang dapat bola tadi ya. Bisa kalian tebak juga sih, bola pun kerebut dari kaki Ashito ini. Belum bisa adaptasi dianya. Dan permainan masih terus lanjut ya. Yuma pun di sini juga mulai kelihatan gelisah sih. Kayaknya dia khawatir juga ke Ashito. Lalu sekarang cerita balik lagi ke Kuribayashi sama Kaneko ya. Di sini Kuribayashi menjelaskan kalau apa yang terjadi di lapangan sekarang adalah suatu bentrokan antara dua dunia yang begitu berbeda. Yuma dan Ashito adalah pemain yang masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan para seniornya di sini adalah para pemain yang kemampuannya sudah matang. Mereka adalah orang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada sepak bola. Cara pandang mereka, cara bermain mereka sudah berada di tingkatan yang sangat jauh berbeda. Dia lalu menggambarkan kalau yang dialaminya dulu saat masih duduk di kelas 2 SMP dan debut latihan di tim senior kurang lebih sama juga seperti ini. Diibaratkannya dulu, dia ini cuman anak kurus lemah yang tiba-tiba dilemparkan ke kawanan serigala yang sehari-harinya hidup dengan cara berburu mangsanya. Diibaratkannya Ashito dan Yuma sekarang juga kurang lebih kayak gitu. Para pemain debutan dari akademi ini diibaratkan seperti anak anjing manja yang selama ini gak pernah berjuang mati-matian, tapi tiba-tiba saja malah dilempar ke kawanan serigala dan berharap kawanan serigala itu mau mengajari mereka cara untuk berburu mangsa. Itulah gambaran dari Kuribayashi ya, gambaran tentang posisi Ashito yang sekarang. Terus ceritanya sekarang, Kuribayashi pun menjelaskan pada Kaneko kalau yang terjadi pada Ashito sekarang itu termasuk hal yang lumrah. Lalu kini diperlihatkan lagi kondisi di lapangan di mana Ashito terlihat udah begitu kelelahan, padahal pemain yang lain enggak. Terlihat dia nafasnya udah ngos-ngosan. Ya ini karena efek tekanan yang udah berhasil melahap Ashito ya. Terus cerita balik lagi ke Kaneko sama Kuribayashi. Di sini Kaneko bertanya pada Kuribayashi, apa dulu debutnya juga kewalahan seperti ini? Kuribayashi pun menjawab kalau debutnya dulu termasuk lancar-lancar saja. Ya, tapi dia mengaku itu bisa terjadi karena dia dibantu oleh seseorang. Kaneko pun langsung penasaran aja siapa orang yang dimaksudnya ini. Terus cerita balik lagi ke Ashito ya. Sambil terengah-engah nafasnya, dia teringat dengan janjinya dulu yang sudah bertekad untuk menjadi pemain profesional demi membuat hidup ibunya lebih enak. Dia pun sadar kalau sekarang dirinya hanya perlu menghancurkan dinding terakhir untuk bisa menjadi pemain profesional. Tapi melihat apa yang dilakukannya semenjak tadi, impiannya itu pun kini terasa sangat mustahil. Ya, dari tadi aja dia selalu kewalahan mengikuti ritme permainan di level profesional ini.
Terus di momen ini juga terlihat Ashito menoleh ke arah pelatih Garula yang ada di pinggir lapangan. Terlihat Garula sedang menulis atau katakanlah dia sedang mencoret sesuatu dari buku catatannya. Sontak Ashito pun teringat dengan momen yang sama seperti ini dulu. Kurang lebih dulu Fukuda juga pernah melakukan hal yang sama kayak gini. Ashito pun akhirnya merasa kalau ini bukanlah pertanda yang baik. Oke, itu semua aja tentang chapter 286 yang bisa saya bahas di sini. Tunggu aja pembahasan chapter berikutnya ya. Tonton juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.